Biasanya aku ke tempat ini tuh loh, cuman apa sih, ini bangunan sudah rungsek nggak karu-karuan. Thank you udah ngeklik video ini, jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya, like, comment, and share ke teman-teman. Guys, kembali lagi bersama Yo Chill Yo. Kali ini aku udah bersama salah satu narasumber. Narasumbernya kali ini keren sekali guys. Narasumbernya ini juga arsitek. Jadi kalau kalian arsitek, kalian pasti tahu. Dia juga punya biro arsitektur. Namanya itu Red Design. Rednya itu pakai T, jadi bukan pakai D. Bro, bener ya? Bironya namanya Red Design-nya itu RET toh ya? Ya, jadi Red Design-nya pakai T ya, bukan pakai D. Red Design. Di samping karya-karya arsitekturnya dia yang keren, ya nggak kalah keren yang akan tak bahas sekarang ini. Foto-fotonya gila, aku ngefan banget sama foto-fotonya. Dan foto-fotonya itu ada di Instagramnya Bramastharedi, bener ya? Bro, ya ini aku mau tanya-tanya nih bro. Nah jadi mangganya apa ini? Ready ya. Oke, Bro Ready ya. Tapi namanya di Instagramnya kan Bramastharedi, itu bener-bener nama ya? Nama atau nama aslinya memang itu atau gimana? Ada lebih panjang lagi sih sebenarnya. Oh, Star Putra di internet, cuman daripada kepanjangan buat oh, oke. Ya bro. Nah terus gini, bisa diceritain dulu backgroundnya, arsitek dari universitas mana, terus habis itu angkatan berapa, bisa diceritain dulu latar belakangnya. Boleh. Jadi salam kenal buat semuanya. Nama saya Bramastharedi Putra Tandung, atau di Instagram biasa saya tulis untuk nickname Bramastharedi. Saya lulusan Universitas Kristen Petra angkatan tahun 2006. Kemudian melanjutkan studi sempat di ITB Bandung, kemudian balik ke Surabaya untuk join ke Petra sebagai dosen, seperti itu. Jadi kemudian dosen plus sambil tetap mendesain arsitektur lewat efek desain itu, seperti itu sih. Oh, loh, 2006 itu maksudnya apa? Lulusnya atau masuknya atau gimana? Masuk 2010 di Petra S1. Oh, jauh di bawahku berarti. Berarti aku kelihatan tua banget ya berarti. Terus gini bro, ada pertanyaan lagi nih. Ya. Nah, ceritain tentang hobinya. Apakah hobinya tuh juga foto atau sejak kapan suka foto kayak gitu? Oke. Kalau hobi sendiri sebenarnya pasti desain satu gitu ya. Karena sebagai arsitek kayaknya wajib ya hobi mendesain. Siap. Kedua, kalau ditanya foto sebenarnya sejak Instagram mulai muncul ya. Kan sebenarnya kalau bicara sosmed itu beragam. Dari yang sebelumnya kita kenal ada Friendster mungkin ya zamanku, terus kemudian Facebook, kemudian baru loncat ke Instagram. Nah di Instagram ini karena spesifik tentang image, tentang foto, akhirnya kayaknya seru untuk men-share hal-hal yang sifatnya sesuai dengan keminatan, yaitu arsitektur. Jadi mulai meng-capture beberapa bangunan dan sebagainya, akhirnya mulai menikmati setiap pergi traveling dan sebagainya, selalu matanya itu otomatis mencari sudut-sudut menarik dari bangunan untuk di-capture. Kemudian dari Instagram sendiri muncul kayak semacam komunitas atau pertemanan baru gitu. Karena kenalannya kan baru lagi. Tambah lebih asik ya, tambah lebih ini ya, maksudnya tambah lebih gede lagi ya ininya ya, pertemanannya ya. Terus itu melalui proses nggak? Maksudnya lama-lama terus kalau misalkan ngelihat kayak gini itu langsung wah ini dari sini enak, dari sini, itu gimana ceritanya? Bisa diceritain nggak? Gitu. Itu banyak yang nanya juga sih, soalnya kan kalau capture bangunan sebenarnya susah-susah gampang gitu ya. Ada beberapa sudut kadang-kadang yang mata kita udah terbiasa melihat kayak sudut ini yang menarik dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu juga berjalannya waktu sih, karena Instagram kan sebenarnya kita nggak hanya posting tapi juga mengkonsum media dari Instagram gitu. Foto-foto orang yang bagus, kemudian foto-foto kenalan lain yang juga temanya arsitektural. Mungkin karena algoritmanya Instagram juga membuat kalau kita posting tentang sesuatu, akhirnya hal-hal tentang sesuatu itu yang datang ke kita di tab explore dan lain sebagainya. Akhirnya mulai melihat gitu, kok banyak foto-foto yang bagus gitu.
terus kemudian agak nyerempet ke aliran ini, bukan aliran ya, kalau mau dibilang sebenarnya ada satu topik spesifik tentang foto itu minimalism. Bagaimana aku tahu kondisi yang tampak sederhana, hanya sudut-sudut tertentu saja, terus kemudian orangnya cuma satu atau orangnya kecil banget, itu saya menikmati gitu. Dan itu banyak sebenarnya page-nya di Instagram, ada minimalism people, minimal people, dan lain sebagainya. Nah, dari situ sebenarnya kemudian melihat, oh kayaknya seru ya kalau bangunan-bangunan ini di-capture dari sudut pandangnya baru yang minimalis tadi. Walaupun sebenarnya nggak setiap karya arsitektur yang saya capture itu sederhana gitu, tapi selalu punya sudut-sudut yang sederhana. Wah, tambah seru ya. Jadi saling menginspirasi ya sebetulnya teman-teman Instagram itu ya. Ya, betul. Ya, karena sosmed itu kan sebenarnya timbal balik gitu. Kita memberi, kita juga dapat gitu. Oke. Nah, ini baru masuk yang seru nih. Nah, aku udah kumpulin, aku udah stalker Instagramnya Bramasta Ready. Ya sebetulnya bukan stalker, aku selalu ngikutin sih. Nah, ini aku udah kumpulin beberapa foto-foto yang menurut aku versinya itu aku ya cukup unik gitu loh. Aku penasaran sih ada apa di balik cerita setiap foto ini. Kita mulai yang pertama ya, coba ya. Nah, ini juga pemirsa, ini aku juga nggak kontak Ready dulu ya, maksudnya foto-foto ini. Nah, ini juga surprise. Kamu pasti juga penasaran kan loh, apa ini gitu. Ya, betul, itu kira-kira ada sekitar 20 foto lah, 20 fotoan lah kira-kira. Nah, itu udah tak search. Nah, kita mulai yang pertama, coba ya. Ini, nah ini random aja. Ini bukan berdasarkan urutan atau apa. Ini random aja. Ya, ini dulu. Ini aku gimana nih ceritanya? Ingat nggak? Ini di mana ini? Ini di Intiland Tower di Surabaya. Nah, ceritain bro. Kok bisa ngambil sudutnya kayak gini? Terus kapan ini gitu loh? Oke. Kalau sedikit cerita tentang foto ini, itu sebetulnya mungkin kalau arsitek di Surabaya wajib tahu gedung Intiland gitu ya. Ini kan salah satu karya Paul Rudolph ya kalau nggak salah. Yang arsitek dari luar berkarya di Indonesia, di Surabaya, gedungnya unik gitu ya. Kalau kita ke arah Basuki Rahmat tuh pasti melewati gedung putih ini. Sebenarnya saya nggak pernah punya kepentingan untuk masuk ke gedung ini. Tapi tadi kalau sebelumnya saya cerita, sebenarnya saya juga pegang studio di perkuliahan. Jadi di ceritanya saat itu studionya merancang bangunan tinggi perkantoran. Nah, kemudian rekan saya dalam studio itu, rekan dosennya itu dapat permit, kita dapat izin untuk ke sini untuk foto ini. Nah, pada saat ke sana itu disambut oleh pegawainya Intiland dan diajak muter-muter sampai ke rooftop, mesin dan sebagainya. Akhirnya dapat momen itu sih, sebenarnya di belakangnya itu ramai mahasiswa gitu lagi survei. Tapi gitu ya? Pas, yang ngajak muter itu lagi kan nungguin kita main handphone, pokoknya sudutnya menarik saya kayak. Oh alah, jadi itu bener-bener nggak kamu sendiri ya, ada orang ramai di belakangnya. Kurang lebih 50-an mahasiswa kurang lebih. Oh no. Keren ya. Oke, sip. Foto berikutnya ya. Oke nih, penasaran nih foto berikutnya itu. Nah, ini. Ayo, cerita ini gimana ini? Kalau ini tebak-tebakan deh. Kalau Stefanus tahu nggak? Aku tahu sih, aku tahu. Nah, mungkin netizen penasaran. Ini tuh di Grand City. Oke. Ya kan? Bener ya? Betul. Nah, ya, ini di Grand City. Grand City ini salah satu mall yang kalau boleh dibilang lumayan sering saya datangi gitu ya, karena cukup sepi, cukup enak untuk jalan-jalan dan sebagainya. Yang menarik, dia punya dua void yang seperti ini. Itu yang kalau saya ke Grand City itu selalu melompat ke void ini gitu. Siapa tahu nemu momen ada orang lagi lari atau orang lagi diam dan sebagainya. Ini salah satunya sih. Pada saat itu kalau nggak salah ada anak lari-larian ngejar orang tuanya, tapi di satu momen pas gitu orang tuanya nggak masuk frame. Hanya anak ini saja yang lari masuk frame, terus kayaknya menarik gitu ya, larinya kan berupa lingkaran, sedangkan lingkarannya juga membentuk voidnya itu sendiri. Jadi kayak melintas gitu sih. Nah, kalau netizen tahu ya, Grand City tuh nggak sesepi ini loh. Lihat ya, juga ngumpulin foto Grand City ini loh kayak gini. Nih ya, makanya aku termasuk foto yang ini, mana ya? Kalau nggak salah ini loh Grand City.
Bro, kebayang nggak bro? Ya kan, ini Grand City kan? Terus gimana gitu loh caranya bisa dapetin foto sesepi itu, semenarik itu dengan kondisi kayak gini? Itu jam berapa ya kira-kira ya? Kalau diinget-inget pasnya sih agak lupa ya. Cuman kalau biasa ke Grand City kan weekend antara Sabtu atau Minggu. Biasanya kalau nggak salah inget itu pas mau nonton film deh, kalau nggak salah itu di jam-jam pagi. Jadinya kayaknya masih baru buka gitu, berburu tiket kalau nggak salah. Nah, memang momen-momen yang pas kosong dan lain sebagainya itu selalu membuat saya lebih excited gitu untuk capturing the moment gitu sih. Oke. Ya nggak disengaja juga sebenarnya, karena alat capture-nya juga handphone kan. Iya. Jadi sedapatnya momen keluarin handphone capture kayak gitu sih prosesnya. Nggak spesial kesini untuk hunting foto gitu nggak sih. Oh gitu, jadi cuman iseng. Nah, pertanyaannya, nunggunya kira-kira berapa lama? Gitu. Kalau misalkan atau pas kebetulan pas ini pas enak gitu. Kalau capture-nya memang mungkin ini rahasianya ya, di balik sekian foto yang saya publish. Misalkan ya satu foto terpublish itu mungkin ada puluhan foto di belakangnya yang nggak terpakai gitu. Iya benar. Karena ya capture nanti dipilih yang dipilih kondisi yang paling ideal untuk di post. Ya sebenarnya part dari hobi sih, kayak nyari momen, seleksi momen, kemudian di post kayak gitu. Siap. Oke, lanjut ke foto berikutnya. Ini. Nah, kalau ini sih kayaknya wajib sih. Kalau aku ngeliat ya, foto ini kan memang banyak sekali Bro Reddy ini banyak sekali mengeksplor Petra ya gitu loh. Tapi aku suka foto ini kayak gimana ya, kayak sudutnya tuh kok pas ada orang satu di situ, terus pas mau masuk, terus juga apa ya, kalau foto kalau bisa dibilang backgroundnya tuh clear gitu loh, terus juga siluet orangnya juga pas enak gitu loh. Nah, coba bisa diceritain bro, gimana? Oke. Kebetulan kalau tadi kan saya cerita saya ngajar juga di Petra, jadi bahkan sebelum gedung ini jadi, saat konstruksi itu beberapa kali saya punya akses gitu ya untuk lihat-lihat. Wah enak. Ini kalau nggak salah momennya pas gedung ini sudah jadi dan penggunaan gedung ini pertama kali saat wisuda. Jadi ceritanya di balik dinding besar ini itu auditorium wisuda. Nah, gitu. Ceritanya WC-nya wisuda itu nggak ada di gedung yang kiri, adanya di sisi kanan. Jadi kalau orang mau ke toilet itu pasti nyebrang jembatan itu. Nah, berhubung saya sendiri kan sebenarnya dosen yang kalau datang ke wisuda itu tinggal nunggu momennya jurusan arsitektur wisuda, terus saya masuk untuk menyalami mahasiswa dan sebagainya. Banyak momen kemudian yang akhirnya di luar sambil nungguin. Nah, sambil nunggu itu sebenarnya ada beberapa momen, kalau yang tadi Grand City itu mungkin momennya tiba-tiba, kalau ini memang momennya ditunggu. Nunggu. Stay di situ sekian waktu, ada orang yang lewat di capture gitu, ada orang yang di capture. Mungkin jatuhnya kalau dilihat orang agak-agak creepy ya. Iya. Tapi sebenarnya di foto kan dari jauh juga kok. Benar. Pemandangan. Juga yang pasti di balik juga yang pasti di balik foto ini kan juga pasti ada beberapa shoot yang dipilih ya, yang nggak jadi, yang apa gitu ya. Jadi netizen juga jangan mengira ini langsung jadi gitu ya, enggak ya. Jadi bener-bener banyak itu gitu. Itu terpilih dari sekian foto. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, ini ada lagi. Nah, ini aku penasaran banget sih. Kok Indonesia bisa ada bangunan kayak gini tuh loh, di mana? Di mana bro ini bro? Sedikit cerita juga, kalau yang ini agak mirip sama kasus tadi. Saya ngajak mahasiswa untuk studi ekskursi. Jadi ceritanya mahasiswa kita di Petra itu kan dalam setahun ada sekali pergi untuk keluar kota atau keluar negeri untuk studi banding gitu ya, lihat karya dan sebagainya. Ya saat ini memang objeknya saat itu saya ditunjuk jadi dosen pembimbing studi ekskursi itu. Saya yang bantu milihin gitu, enaknya kita kesini. Mereka udah tentuin sih Jakarta, Bandung gitu. Nah saat di Jakarta saya seleksi nih beberapa objek, kan sebenarnya infonya juga dari Instagram. Dia lihat foto bagus, ini di mana sih? Nah mulai dikumpulin tuh lokasinya. Nah ini kebetulan lokasinya di Universitas Multimedia Nusantara kalau nggak salah, di Serpong, UMN Serpong. Jadi karyanya Pak Budiman DCM. Keren ya. Yang menarik kalau ngobrolin karya ini sebenarnya lewat beberapa foto mengcapture karyanya Pak Budiman DCM. Itu mungkin beliau
pernah lihat gitu ya karya foto saya di Instagram dan sebagainya. Ada satu kali kesempatan mungkin Pak Budi cerita, ada staffnya yang kontak saya gitu, Pak Budiman suka sama foto-fotonya Mas gitu misalkan. Pastilah. Kemudian dia ingin ikutin satu bangunannya ke satu penghargaan gitu, satu seleksi penghargaan. Wow. Kemudian ya minta fotonya, boleh nggak foto-foto ini dijadikan entry untuk award itu gitu? Ya silakan, nggak apa-apa. Keren bro. Toh sebenarnya saya kalau secara fotografer juga bukan fotografer profesional, ini kan sekedar hobi. Bener. Jadi saat itu memang ya udah diberikan tempat. Waktu itu mahasiswa veteran sebenarnya yang lagi studi. Oh, oke, keren ceritanya juga keren ini. Jadi foto tuh nggak cuma hanya gambar ya, tapi ada cerita di balik-baliknya tuh yang bikin apa ya, memori lebih memorable gitu loh ya. Ya. Lanjut lagi ya bro. Oke. Boleh. Seru, oke tambah seru. Ini kali ini, wah ini kebanggaanku ini. Ini asli kebanggaanku. Penasaran ya kamu? Ini loh bro. Ayo bisa diceritain. Kalau ini mungkin yang Surabaya tahu tapi nggak sadar. Yes. Kalau sebenarnya saya sebutin mungkin, walah di situ tuh. Ini di Pasar Atum sebenarnya. Agak kaget mungkin kalau Pasar Atum udah dari kecil gitu ya. Yes. Datang ke Pasar Atum gitu. Tapi saat itu kalau nggak salah ada orang ITS lagi publish karyanya Pak Haryono Sigit, satu arsitek Surabaya yang cukup besar di zamannya. Ayahnya Maya Estianty kalau saya tahu juga. Oh, ayahnya Maya tuh arsitek toh? Jadi arsitek ini apa? Ayahnya Maya Estianty itu arsitek. Iya betul. Oh. Dosen ITS juga. Oke. Jadi mantan mertuanya Ahmad Dhani, ya. Jadi beliau merancang sekian banyak bangunan yang memang tidak terpublish gitu. Salah satunya ini yang beliau ceritakan. Ini salah satu kebanggaannya beliau bikin tangga melayang seperti itu. Nah, pada saat ke Pasar Atom ada sudut tertentu dari bawah, kalau kita shoot ke atas itu nggak terhalang dengan apapun sebenarnya. Tangga melayangnya ini jadi terekspos. Hal ini sebenarnya berkebalikan kalau kita datang dari arah sebaliknya. Di backgroundnya itu bangunan. Jadi nggak pernah sadar kalau si tangganya sebenarnya melayang. Nah, yang memang spesial sih kesini untuk kali ini memang bukan momen ya. Ini spesial datang untuk di capture itu. Iya. Makanya guys, kalau ke Pasar Atom tuh kalau arsitek jangan cuma makan depot cahaya terus cari-cari kain. Nah ini loh. Nah ini netizen mau tahu Pasar Atom kayak gimana yang nggak di Surabaya ya. Kalau mau tahu Pasar Atom tuh kayak gini. Ini loh Pasar Atom. Mungkin nggak expect ya kalau lihat. Iya. Nah kalau ngeliat Pasar Atom kayak gini, dapat view yang kayak tadi itu kan susah gitu loh. Maksudnya kok kepikiran gitu loh. Nah bayangin kayak gini kan. Nah itu. Oke, ini kok itu spesial sih karena memang tahu fitur itu didesain khusus oleh Pak Haryono Sigit. Jadi memang spesial datang untuk capturing ya, si sudut itu. Lanjut ya bro ya. Ini kenapa tak pilih? Karena aku pernah ke tempat ini, cuma aku nggak kepikiran loh. Angle-nya tuh kayak gini gitu loh. Ini karyanya siapa ya? Shaw ya? Oh nggak salah ya? Shaw. Diceritain bro. Oke. Jadi ini rangkaian perjalanan dari yang tadi sebenarnya. Dari UMN Serpong. Karena turnya itu ke Jakarta Bandung. Di Bandung saya pilihin memang pada saat waktu tur 2000 berapa ya saya lupa. Taman ini benar-benar baru jadi gitu. Jadi saya ajak mahasiswa lihat terpabrik ini. Nah kebetulan pada saat itu timingnya pas sore hari, pas mau pulang ke Surabaya juga. Jadi ini kan pastinya dekat banget sama airport. Jadi sekalian nungguin di sini karena momen waktunya cukup lama, banyak anak-anak main karena waktunya sore hari. Nah pada saat itu ada anak yang main perusutan gitu ya. Ini kalau ini momen sih, bener-bener anaknya lagi iseng main gitu, ya saya capture gitu. Kok lucu ya rasanya. Itu kayak jadi, itu padahal sebenarnya railing tapi jadi kayak perusutan gitu, kayak sliding gitu ceritanya. Nah ini aku juga pernah foto di sini. Aku nungguin gitu ada orang gitu kan. Oh ya, aku mau tanya juga. Kalau misalkan kalau misalkan foto kan kalau kayak gini kan orangnya cuma satu keren ya. Nah, kadang itu mencek noise. Kalau misalkan ada satu gitu tuh kamu nungguin atau permisi Mas mau ngambil foto bisa minggir sebentar gitu enggak? Atau bener-bener nungguin gitu gimana? Cerita.
Kalau mayoritas momen ditungguin, itu beberapa kali ngobrol sama teman saya yang hobi foto juga, preciousnya di sana sih. Jadi kayak nunggu momen ada orang satu. Kalau misalkan stage gitu ya, beberapa memang stage gitu ya, entah istri saya suruh mejeng gitu atau dan lain sebagainya. Ikut terkenal istrinya. Sering juga, tapi kebanyakan memang momen sih. Kalau yang ini nunggu atau sebenarnya beberapa kali kadang pakai trik sih. Jadi misalkan capture pada saat kosong di sudut yang sama, kalau ada orangnya capture lagi, nanti tinggal di kita aja. Oh, oke, iya. Oh. Tapi kebanyakan mayoritas sih momen ya. Nungguin sih. Ini ada temennya kalau nggak salah di pojok kiri atas. Oh, gitu. Ya, diedit, ya. Oke, nice tip. Oke, berikutnya ya. Ini apa ada lagi itu? Sebentar, ini tak keluarin sekarang nggak ya? Oke. Ini gimana ya bro ya? Ini kok tak capture ya ini ya? Oke. Ini gimana bro? Kalau ini di WTC Imong. Ah ya WTC, ya bener-bener WTC. Nah WTC itu juga terkenal apa ya? Menurut aku lokasi yang sangat gak arsitektural. Di sini banyak toko HP ya kan. Kalau di Jakarta tuh kayak Roxy, ITC Roxy gitu loh. Ya. Nah terus bisa dapat foto kayak gini nih gimana ceritanya? Kalau ini susah sih. Memang pada saat itu WTC itu baru expand. Kan karyanya studio saya kalau nggak salah, atau Parameter Architecture kalau nggak salah, si extensionnya ini. Pada saat itu yang buka itu baru diakses dari dalam doang. Jadi sebenarnya kalau sekarang teman-teman ke WTC, si eskalator ini udah penuh iklan. Jadi ini sebenarnya pada saat konstruksi bangunan sebenarnya banyak kondisi-kondisi belakangnya masih scaffolding. Ya benar-benar pada saat konstruksi sih yang dibuka baru sebagian gitu kalau nggak salah. Dan ya nggak bakal terulang sih, soalnya kalau sekarang udah penuh iklan. Udah iklan HP di mana-mana ya bro ya, makanya saya agak bingung loh ini WTC-nya kok bisa gini gitu, keren. Tapi ini orangnya aja yang berwarna ya ini edit berarti ya, hitam putihnya ya atau gimana? Edit ya. Oh ya keren. Kalau dilihat kan sebenarnya ada orang lagi tuh di bawah. Oh iya di hitam putihin. Tapi karena terus ya udah dihitamin aja sekalian. Sebenarnya editnya juga nggak susah-susah sih, di handphone aja. Pakai Snapseed. Oh ya. Lanjut ya guys. Oke. Nah ini juga menurut aku spesial karena aku bolak-balik, ya bukan bolak-balik sih, aku sempat ke sana. Bukannya Vina Golf itu kayak bangunannya kayak Mediterranean apa, terus kok bisa ada kayak sudut kayak gini nih di mana gitu loh. Wes. Kalau ini sebenarnya karena kalau kita di Surabaya, mungkin cerita buat teman-teman yang di luar Surabaya. Kalau di Surabaya itu kan kalau liburan, kalau Jakarta ke Bandung atau ke Puncak, kalau Surabaya ini biasanya ke Trawas atau Regen gitu kan ya. Nah beberapa kali memang liburan ke situ nyari-nyari gitu, jadi ganti-ganti hotel terus, kadang hotel A, hotel B dan sebagainya. Yang ini pada saat itu di Vina Golf ya. Nggak expect ini sih sebenarnya, nggak expect ada kondisi ini. Mediterranean seperti yang Konsep tadi cerita, itu sangat American sekali, sangat Mediterranean sekali. Betul. Ternyata pada saat masuk lobbynya ada sudut yang ini gitu, yang ukirannya jarang dan sebagainya. Ini juga edit gitu ya, artinya warnanya saya tone down jadi putih, aslinya krem. Jadi kalau warnanya krem mungkin impresinya kayak gini. Tapi kebetulan anti ya, arsitektur langsung anti ya. Jadinya beda dari Mediterranean. Iya. Modern kayak bangunan di luar gitu. Iya. Nah itu orangnya juga istrinya ya? Ya betul. Kasihan dong istrinya. Istri korban sih sebenarnya. Kamu naik ya? Sudah disuruh-suruh gitu, naik dulu gitu. Terus kanan kiri berhenti di situ, ya udah paham sih. Awalnya kayak protes, tapi sekarang udah kayak ya udahlah gitu. Harus ada orangnya ya biar berkesan ya. Tapi memang beda ya. Kalau ada orangnya itu kayak beda gitu loh. Ya bener nggak ya, bro? Jadi kasih skala sih, kasih proporsi juga. Kalau nggak ada orang kan ini bisa besar, bisa kecil gitu. Oh iya, bener. Good. Mungkin kalau di arsitektur bicaranya skala ya, skala. Bener. Bangunan sama orangnya ini skala orang gitu sih. Siap. Oke, lanjut. Nah ini, kalau ini ya sebetulnya fotonya sih apa sih spesialnya? Cuman aku tuh mikir gitu loh. Foto ini ngambilnya kan berarti dari seberang. Karena apa? Outline dari kanan kirinya kan lurus ya bro ya, bener nggak?
Nah, ini gimana? Nah, ini triknya gimana nih, ayo. Kalau bicara lokasi, kalau nggak salah ya, ini salah satu ruko di Puri Mas deh kalau nggak salah. Terus direnovasi segala macam. Ini nggak spesial juga, memang pada saat itu mau pergi itu ada di jalur sebaliknya. Jadi benar-benar mobilnya diberhentiin, terus kok ada orang ya. Jadi kayak matanya udah terbiasa gitu, kalau ada orang sendiri gitu, udah capture gitu. Sengaja berhenti berarti. Lagi konstruksi, lagi bangun, ya berhenti dulu, terus kemudian capture dari jauh. Agak zoom sih kalau diperhatiin, sebenarnya fotonya nggak terlalu tajam juga, agak pecah, karena sebenarnya itu zoom digital juga ya. Lurus karena dari jauh, tapi gitu sebenarnya fotonya jauh lebih besar daripada itu. Oh, oke. Berarti bukan kalau ngelihat posisi gini ya bener-bener kayak harusnya kamu kan juga kayak di atas gitu loh, frontal gitu. Enggak ya, berarti dari jauh ya. Tapi karena di zoom ya. Oke. Dari sudut manusia sih, dari mobil. Oh, oke, keren. Lanjut. Ya. Ada lagi nih. Ini langsung mungkin 2 foto sih. Nah, ini apa ini? Ini bangunannya apa ya? Dari beton atau apa ya, Bro ya ini ya sebetulnya? Oke. Kalau ini sebenarnya di ITB, di Bandung, di ITB. Kampusnya itu saya lupa namanya. Ready juga. Kalau di ITB itu kan macam-macam gedungnya. Jadi ada gedung arsitektur, ada gedung perpustakaan dan sebagainya. Ini kalau nggak salah gedung di dekatnya bisnis deh. Ini sebenarnya kalau dari material yang saya perhatikan ya, setengah ke bawah itu jersey atau beton gitu, yang setengah ke atas yang covernya ditekuk-tekuk itu sebenarnya itu ACP sih kayaknya ya. Oh, ACP ya? Dari tekstur keseluruhannya dilihat, ada refleksinya, terus kemudian bisa ditekuk dan lain sebagainya. Kayaknya lebih paham sih konsep sih. Iya, makanya aku penasaran. Soalnya kan fotonya kan kamu hitam putihin kan, jadi kayak apa ya? Ya apa ya, maksudnya pattern-patternnya kayak si Le Corbusier gitu kan, kayak beton-beton kok asik gitu loh. Makanya aku termasuk yang salah satu tak save kayak gitu. Ini sebenarnya pas saat kuliah dulu belum ada nih Bang. Oh, ini belum ada. Nah, ini nih, aku ada lagi satu nih. Nah, ini yang sudut lebih keren lagi nih. Ini fotonya juga dari bawah, bukan dari atas. Dari bawah. Dari bawah ya? Ini share juga ya. Untuk angle-angle tertentu kan jatuhnya kalau bahasa arsitektur tuh titik hilangnya jadi 3 ya, kanan kiri sama atas. Kan mengecil ke atas ya fotonya harusnya. Yes. Ini bantuan Snapseed ya. Kalau dulu Snapseed itu belum ada fitur perspektif. Kalau sekarang udah ada perspektif. Kalau dulu sebelum Snapseed punya fitur perspektif edit, kita pakai SKRWT nama aplikasinya. Iya. Jadi bangunan itu bisa dilurusin lagi gitu. Di Instagram juga kayaknya udah ada ya, Bro ya. Di Instagram sekarang dikasih fitur itu juga kayaknya. Ya, lurusin itu. Perspektif. Cuman nggak terlalu advance sih. Artinya agak susah kalau di Instagram kan. Ya. Biasanya nyarinya di Snapseed atau kalau sebelum Snapseed ada perspektif yang di SKRWT itu. Gatel ya. Kalau misalkan kanannya mencong titik gatel ya, nggak enak ya. Ya. Kalau arsitek pasti tahu. Oke. Dia kalau garisnya harus lurus dan sebagainya. Ya, oke. Lanjut ya. Oke. Ini ada satu yang aku suka banget, nggak tak keluarin sekarang. Ya, lanjut. Ini. Nah, ini sebetulnya foto ini simple sih. Cuman kalau misalkan ngambilnya nggak kayak gini, nggak arsitektural gitu loh. Bisa diceritain, Bro? Ini di mana, terus pas apa? Ini satu spot yang kalau teman-teman pernah ke IKEA Alam Sutra, di situ tuh ada satu tangga yang kita lewatin kalau dari ngelihat showroom mau ke marketnya itu pasti turun tangga ini. Jadi, iya, paham. Fotonya dari atas, dari balkonnya gitu ya, dari railing. Ini nungguin sih, jadi ada orang lewat gitu ya, tunggu kayak main handphone aja. Jadi sebenarnya itu tips juga untuk biar orang nggak merasa apa ya diikutin atau di capture gitu. Sebenarnya capture-nya agak-agak casual aja, kayak kita main handphone sebenarnya nggak capture padahal capture gitu. Jadi supaya nggak ganggu privasinya dia juga dong. Iya. Iya. Terus juga orangnya kok bisa mepet kanan gitu loh ya. Bener nggak, Bro? Kayaknya orangnya takut jatuh sih. Tangga di IKEA itu kan injekannya juga agak lebih kecil daripada tangga umumnya ya. Iya. Kayaknya orang milih jalan di railing ya. Gitu rasanya.
Ya, betul. Siap. Oke, lanjut lagi. Nah, ini terus ada lagi. Nah, ini simple. With the model. Cerita bro. Ini di mana nih bro? Karena terbiasa melihat sesuatu dari sudut yang fotogenik gitu. Jadi saat merancang karya terbawa juga kayaknya sudut ini nanti bisa cantik dan sebagainya. Ini kebetulan rumah tinggal yang saya kerjakan di daerah Suma Bangsa situ. Tangganya memang spesial didesain seperti ini gitu. Keren. Harapannya suatu saat nanti kalau konstruksinya selesai, dia bisa jadi sudut yang menarik untuk difoto dan memang terbukti gitu saat sudah hampir jadi. Ya saya bayangkan kalau kita di arsitek itu kan bisa pakai model 3D. Jadi sebenarnya kita udah bisa bayangin sudut-sudut yang menarik itu nanti dari mana aja gitu. Ya ini salah satu sudut yang saya siapkan, terus kemudian akhirnya bisa jadi dan saya punya kesempatan untuk. Iya, terus juga spesialnya kalau aku melihat ini bener-bener clean loh ya, kayak hampir kayak rendering loh, malahan kayak warnanya kayak rendering gitu ya. Padahal ini real ya, maksudnya bisa keren gini ya. Cahayanya juga dapat. Pasti agak kekuningan kan, cahayanya dari matahari. Terus warnanya sebenarnya nggak pure putih gitu, agak-agak krem kuning gitu. Tapi ya ini penting sih. Beberapa dia untuk warnanya biar terang kayak gitu. Oke. Siap. Lanjut bro. Oke, ada lagi ini yang, nah ini aku juga kepingin kesini sih sebetulnya. Ini keren banget, nggak kayak di Indonesia sih kalau aku bilang. Ini di mana bro? Ya betul. Kalau tahu ini sebenarnya agak susah pencapaiannya. Jadi kalau posisinya pas di rest area. Jadi saat itu kan kalau di Instagram kita follow arsitek-arsitek yang besar ya. Jadi sedikit banyak tahu kalau mereka berkarya di mana dan lain sebagainya. Pada ini akhir tahun lalu saya sama istri memang karena istri dari Jakarta mau merencanakan dari Surabaya ke Jakarta itu naik mobil berdua terus kayak road trip lah istilahnya. Kita udah metain mana-mana aja yang mau dikunjungi termasuk rest area di Brebes ini. Itu ada pabrik gula yang jadi museum. Ini juga sama, pabrik gulanya jadi rest area. Tapi yang menarik disisipin satu bentuk masjid dari permainan batu bata karyanya Pak Supiyolodi sama Bu Maria dari saya lupa mobilnya. Tapi mereka create masjid yang dari 4 dinding besar raksasa dari bata. Yang ini spesial sih datang ke sini untuk melihat karyanya beliau. Aku pengen kesini. Di mana Brebes ya berarti ya? Brebes ya. Brebes kalau dari arah timur ke barat sih. Jadi kalau kebalik nggak bakal dapet untuk kesini gitu. Kalau timur Jakarta ke Surabaya nggak lewatin, harus dari arah Semarang ke Jakarta. Semarang ke Jakarta ya, oke. Keren bro, lanjut ya. Dicatat kilometer berapa gitu sih? Iya. Nanti minta ya infonya ya. Nih netizen kalau mau banyak loh karya-karya arsitektur Indonesia yang nggak nyangka gitu loh bisa kayak gitu ya. Iya. Ini bro, ini juga selalu mesti orangnya satu itu loh. Mencekno banget kamu ini. Gimana bro? Kalau ini mungkin teman-teman tahu ya, ini di Senayan Aquatic Center-nya sebenarnya dibugar sama Dramatin, jadi pasti tahu gitu ya kalau follow Mas Saan gitu pasti tahu kalau spesial juga datang ke sini itu di weekend kalau nggak salah. Memang mau foto doang, nggak mau renang, nggak mau olahraga, memang mau foto aja. Memang antik sih. Jalan-jalan ke sini untuk capture. Sebenarnya orangnya banyak, tapi saat weekend itu nggak sebanyak itu. Jadi kalau nggak salah si ibu ini lagi nunggu anaknya berenang kalau nggak salah. Jadi dia duduknya agak atas. Yang saya capture sebenarnya masalah framing juga sih. Kalau agak geser kanan dikit udah banyak orang. Jadi agak di capture-nya tuh pas di frame yang orangnya satu gitu. Sama teknik fotografi standar sih sebenarnya ya, sepertiga itu. Kalau kita foto kan pakai grid, dibagi 9 grid. Yang menarik itu kalau orang ada di pertemuan grid ujung atas ke tengah, atau ujung kiri ke tengah, atau ujung kanan ke tengah. Jadi di pertemuan grid itu dibagi 9 itu ya. Iya, betul, dibagi 9. Nah, ini pernah nggak ada kesulitan pas masuk, misalkan udah kepengen banget nih, wah aku pengen pokoknya dapetin foto ini, udah ekspektasinya udah ini, terus pas di sana ada satpam yang restricted area kayak gitu, pernah nggak? Bisa diceritain pengalamannya nggak? Nah ini perlu banget nih, karena aku juga pernah kayak gitu sih gitu. Gimana bro? Pernah. Kalau
pas ini ke Senayan Aquatic yang kedua kali kalau nggak salah. Yang pertama kali itu nggak nyangka kalau di sana lagi ada event. Jadi parkiran penuh, bangunannya ditutup. Oh ya udah pulang tangan apa? Terus saat ada kesempatan ke situ lagi spesial buat lagi nggak ada acara. Terus pasti dibuka karena disewain untuk publik. Ya jadi spesial sih sebenarnya kesana untuk foto. Pas dibolehin dibuka rame ya kan, pas sepi. Nah itu loh kendalanya selalu kayak, tapi justru di situ tantangannya ya bro ya, serunya kayak di situ ya, bener nggak? Jadi kalau memang spesial cuma satu orang mungkin beberapa kali ya, tapi kalau bisa dapet momennya itu kayak ada kebahagiaan sendiri gitu. Siap, bener itu setuju aku. Oke lanjut bro, lanjut foto berikutnya itu, nah ini juga balik lagi kayak tadi. Ini bisa kenceng kayak apa ya, kayak desain grafis gitu. Gimana bro? Ini bangunan apa ini? Bisa diceritain? Gedung kantor karyanya Mas Aang juga kayaknya di Jakarta Selatan ya. Adi Premier kalau salah namanya. Salah satu yang saya suka komposisi garis dan sebagainya. Ini udah bangunan. Jadi kebanyakan gini. Kalau suka bangunan pasti browsing pasti tahu, tapi belum tentu pernah kesana. Yes. Nah ini termasuk bangunan yang saya tahu dulu sebelum saya mampir. Jadi lokasinya di Jakarta Selatan. Jadi kalau dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan lewat tol ini pasti kelihatan. Jadi kalau pas itu lagi ke satu kantor gitulah, ada urusan di Jakarta Selatan. Kemudian memang naik Grab atau taksi gitu. Jadinya ya udah di capture aja. Tipsnya sama, capture sebanyak mungkin aja. Nanti tinggal dipilih. Jadi pas ngedit itu kayak apa ya, kayak main games gitu ya. Bener. Sendiri sama HP dilurus-lurusin segala macam. Iya. Ini termasuk dilurusin sih, nggak mungkin selurus ini kalau dari sudut mata manusia. Ini dilurusin pakai ekstensi. Oke. Memang waktu ngedit itu memang bener ya. Itu kayak keasikan sendiri sih, bener nggak sih? Ya kan? Kayak gitu. Betul. Oke. Foto dan capture itu. Lanjut lagi. Nah ini adalah, belum terakhir ini. Aku ada satu lagi, kamu barusan posting hari ini kalau nggak salah. Langsung tak save. Ini loh, keren banget juga loh. Itu memang tanda salibnya tuh asli atau gimana bro? Asli. Jadi asli ya? Gimana ini bro? Kalau teman-teman yang Kristen Katolik pasti kalau ke Kediri pernah mampir sini gitu. Namanya Posarang, ada satu Gua Maria di Kediri. Memang kalau ini beberapa kali dimention di pelajaran arsitektur karyanya McLean Pond. Yang menarik di sini gordingnya tuh nggak pakai struktur baja atau kayu, tapi pakai benang. Jadi gentengnya itu dijahit gitu. Jadi bentuknya bisa lengkung ke dalam. Elastis ya berarti ya gentengnya ya. Genteng-genteng yang bentuk salib itu pakai genteng transparan. Oh, oke. Gerejanya open, terbuka, nggak ada dinding gitu ya, interaksi sama alam segala macam. Yang ini memang pas kesana itu bukan momennya ibadah sih. Lagi kalau nggak salah ngunjungin, kan kakek udah meninggal ditaruh di kolumbariumnya sana. Jadi pas mampir ke sana, gerejanya ya kosong karena bukan hari ibadah. Ada orang jenazah lewat segala macam, jadi momennya udah terus di capture gitu. Oke, keren bro. Nah ini aku ada satu foto yang aku paling suka. Istilahnya gini, dari semua foto-fotomu itu yang paling aku nggak nyangka itu yang ini loh sebetulnya. Makanya tadi tak lompatin sih. Ini loh. Ini aku sampai biasanya aku ke tempat ini tuh loh, cuman apa sih, ini bangunan sudah rungsek nggak karu-karuan ya. Terus juga isinya juga apa ya, orang jualan komputer tok wis kayak di Mangga 2 gitu. Terus rusak sana, rusak sini, mungkin banyak sarang laba-labanya juga, bener nggak sih gitu loh. Terus aku ngeliat Instagrammu loh, ini di mana sih? Terus tak lihat lokasinya, ini di High Tech Mall. Gila, kok bisa gitu loh. Sedangkan High Tech Mall tuh kayak gitu, ceritain gimana? Kok bisa tahu-tahu nge-capture kesini, apa lagi nyari komputer terus nggak expect atau gimana bro? Kalau High Tech Mall sendiri mungkin buat teman-teman di luar Surabaya, High Tech Mall kan satu mall lama, terus kemudian dikonvert jadi jualan laptop seperti kata aku Steph tadi ya. Yeah. Jualan laptop, jualan komputer dan sebagainya. Saya termasuk hobi gitu, jadi pas dulu itu mungkin dalam sebulan tuh hampir 2-3 kali gitu ya. Sering. Untuk lihat laptop lah, untuk beli komponen komputer dan sebagainya. Memang secara arsitektur kayaknya usang gitu karena nggak terawat, tapi dari bentuknya itu sebenarnya unik. Jadi struktur atapnya,
terus kemudian bentuk-bentuk kolomnya dan sebagainya, itu yang seringkali nggak disadari. Nggak disadari, bener nggak disadari ini bro. Karyanya siapa kalau tahu? Aku nggak tahu loh. Ini karyanya siapa bro? Kalau karyanya siapa jujur nggak tahu. Kalau nggak salah udah dari zaman kolonial gitu ya. Paling arsiteknya tahu, sebagainya. arsiteknya tahu kalau kamu capture ini, wah langsung bingung dia loh ini. Bisa keren kayak gini. Di komennya nggak salah, atau banyak yang nanya gitu ya lewat DM segala macam. Ini kayak bangunan-bangunan di Eropa gitu ya, maksudnya kayak stasiun. Yes, benar kayak stasiun yang buat syuting film-film itu loh ya, keren ya. Ya betul. Iya gitu. Yang menarik itu sih kadang-kadang kita nggak sadar ada objek menarik di kota kita, tapi karena usang tadi itu nggak dibersihin dan lain sebagainya jadi nggak menarik. Padahal sebenarnya secara bentuk, secara komposisi itu tetap menarik gitu. Jadi ya dipilih aja momennya yang ini kalau ke bawah dikit udah penuh iklan yang ditempel di relik. Iya. Jadi Banyak reklamnya. atas aja. 11-12 sama WTC sekarang lah intinya gitu. Ya, betul. Nah ini aku ya nggak salah sih, bangun komersil juga. Ya aku juga sempat supaya netizen tahu yang di luar Surabaya itu high tech mall tuh kayak gini. Terus ini kok mesti ke sudut yang belakang, kalau yang di depan emang udah penuh gak karu-karuan sih. Iya penuh dengan reklame, wes gak karu-karuan gitu. Oke. Sayang sih. Ya kira-kira sih itu sih yang sempat tak save, ya cukup banyak, ya semuanya keren. Ya keren-keren aku kalau dilanjutin nggak selesai. Thank you ya waktunya. Terima kasih udah mau ngeluangin waktu masuk ke YouTube-nya yo chill yo. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di subscribe, di like, komen juga share ke teman-teman ya. Biar nanti nggak ketinggalan ini berita-berita berikutnya. Oh ya terus kalau nggak salah Bro Reddy ini juga sekarang ini lagi bikin podcast kalau nggak salah. Podcastnya namanya Korelasi, CO ya. CO korelasi. Nah itu bisa di search di Spotify. Podcast Korelasi kemarin tak search langsung keluar bro. Keren. Terima kasih. Didengerin ya. Ya mungkin gitu aja bro. Mungkin nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol di tema yang lain gitu. Oke. Siap. Thank you ya atas waktunya ya. Terima kasih. Oke, see you. Sukses ya. Sukses red desainnya juga. Amin. Terima kasih. Sukses juga buat online. Bye.